Assalamualaikum kawan-kawan, sampai jumpa kembali di podcast Asik yang selalu memberi edukasi, informasi, dan inspirasi khususnya kepada generasi muda. Alhamdulillah kawan-kawan, pada saat ini podcast Asik ditemani oleh tokoh kita, Bapak Haji Abu Bakar Jamalia, yang saat ini beliau adalah anggota DPD Republik Indonesia. Mungkin kita banyak dapat informasi, dapat pengalaman atau motivasi nanti daripada Pak Haji. Mudah-mudahan kita menjadi trigger untuk kita bersama untuk menjadi pemuda yang patut untuk dibanggakan kedua orang tua kita dan orang-orang yang mencintai kita. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Kegiatan lagi banyak nih ya, mana ke Jakarta, mana kegiatan ya ke masyarakatan, organisasi, dan Pak Haji juga adalah salah satu ketua organisasi. Mulai Hapsi Induk Pak Haji ya, yang saat ini kan bertahan lama, alhamdulillah, yang sangat terus menerus. Dari tahun berapa kemarin Pak Haji? Dari tahun 89. 89, wah, luar biasa ya. Ini Pak Haji, kami ini kan anak-anak muda lah. Kami itu kan melihat figur-figur yang ada di kota Kuala Tungkal ini, kami itu butuh informasi pengalaman atau motivasi apa sehingga Pak Haji ini sampai saat ini kan menjadi tokoh yang luar biasa di Kabupaten Tanjung Barat. Itu Pak Haji, kami ini kan mau nanya, Pak Haji sebelum sampai saat ini kan bagaimana orang tua Pak Haji mendidik Pak Haji di era itu kan serba sulit. Bagaimana itu Pak Haji biar bisa didengar oleh pendengar kita semua? Silahkan Pak Haji. Orang tua saya ini kan orientasinya kan ke agama aja. Jadi kami sekolah dulu di madrasah PHI, MHI dulu. Iya. Tahun 1960. Ya. Belajar di MHI itu sampai tamat ibtidaiyah dan sanawiyah 9 tahun dari sana itu. Yang ngajinya kan sore, pagi masih sekolah umum, SMP atau apa, sorenya kita ke madrasah. Jadi kita mau melanjutkan sekolah aliyah di madrasah nggak ada waktu itu. Zaman kami harus ke Jambi madrasah aliyahnya. Jadi kami masuklah SMA. Itu pun setahun kami menunda. Ya. Kenapa? Karena orang tua kami pulang ke India gitu. Jadi dia nanti biasa setahun di sana baru pulang kembali lagi. Dagang gitu Pak Haji. Ya, dia di sana juga ada istrinya juga di sana. Orang tua kami kan punya istri dua. Di Indonesia istri tuanya dan di kampung dia sendiri istri mudanya gitu. Ya. Terus Pak Haji? Jadi kami dididiklah dengan cara agama. Nah, saya karena kita sekolah agama kita di sini masih sebatas sanawiyah. Ya, maka saya daripada saya nggak ada kegiatan, saya kan harus sekolah aja. Ingin saya sekolah. Kalau orang tua saya mau ngirim saya ke India sana, saya bilang terlalu jauh banget. Mau dimasukkan di pondok di sana itu, di madrasah apa di sana tuh di New Bandi namanya kan di sana itu kan. Saya bilang enggak lah, saya mau di. Akhirnya saya cuman masuk SMA di sini. Ya. Tapi itulah berjalan ini waktu ya tahun 67 kan kebakaran di Tungkal ini. Kebakaran di Tungkal inilah makanya saya tahun 68 69 itu saya udah dagang roti prata itu. Martabak itu kan. Iya. Bapak saya pulang ke India kan. Umur saat itu umur berapa Pak Haji? Saya ya tamat masih SMP lagi. Belum tamatan SMP gitu, belum tamat SMP, masih di SMP. Sudah berdagang tuh Pak Haji? Sudah saya dagang. Karena ya kehidupan lepas kebakaran itu kan memang sulit. Toko ndak ada, rumah ndak ada, jadi akhirnya numpang di toko Cina berdagang. Ngontrak. Ya alhamdulillah ya kita bapak saya pulang dari India dia biar kita bisa berhasil hidup walaupun punya adik beberapa orang kan. Ya kamilah dengan abang saya almarhum Haji Hamid kan, Haji Syawal Hamid itu jadi yang menjadi tulang punggung keluarga waktu itu. Walaupun saya masih SMP kan gitu ya kan. Itulah kejadiannya. Dan motivasi Pak Haji kan di era itu orang tertarik untuk sekolah itu kan kurang. Pak Haji sudah terpikir aku harus sekolah. Itu apa motivasi Pak Haji sehingga Pak Haji termotivasi untuk menjadi pemuda yang punya ilmu pengetahuan? Kita kan bergaul dengan orang yang benar, jadi kan kita orang bisa, kenapa kita nggak bisa kok sekolah itu kan? Nah, cuma bapak saya tidak ingin saya ini jadi pegawai negeri, itu cuma dia nggak suka. Alasannya?
Poger ini gak gaji kecil. Oh iya. Kalau nggak ngemis-ngemis dengan orang nggak bisa hidup. Zaman dahulu gitu kan harus dia kerja baik dengan orang kasih tip atau baru dia bisa ada kelebihan. Kalau enggak tuh gaji berapa sih? Tahun 70-an itu. Kasihan banget. Kamu harus jadi saudagar, dia bilang begitu. Nah, itu makanya saya sambil sekolah sambil berdagang juga. Oh, berarti mindset orang tua Pak Haji itu membentuk Pak Haji ini menjadi saudagar, pebisnis ya. Pebisnis. Bukan menjadi saudagar lah kata dia, bahasanya cuma tahu saudagar aja gitu. Bukan menjadi seorang pegawai negeri aja gitulah. Ya. Karena penghasilan kecil di era tersebut dan wajar lah ketika orang tua yang ingin pandangannya ke depan ya ingin anaknya berhasil melalui pebisnis, saudagar. Terus Pak Haji kan pernah menjadi anggota DPRD. Iya. Pak Haji tiba-tiba tertarik untuk menjadi politisi itu apa yang melatar belakangi Pak? Saya nggak ngerti apa-apa soal politik waktu itu. Jadi begini ceritanya. Saya kan setelah tamat SMA, saya sudah punya toko sport dulu kan, toko sport Badria kan, Anda tahu kan? Iya, tahu. Nah, jadi toko sport itu saya kembangkan berhasil. Jadi karena saya juga ikut di pengajian Habsyi, jadi 89 pengajian Habsyi itu dipimpin oleh Ustadz Ahmad Mukri. 2 tahun sepengajian itu berkembang Habsyi itu meluas. Ustadz Ahmad Mukri dia bilang saya udah nggak mampu lagi kalau sudah meluas macam ini. Jadi rapatlah Majelis Ta'lim Al-Hidayah waktu itu Ayah Haji Ali, Ustadz Ahmad Khudari dan lain-lain Majelis Ta'lim itu menunjuklah saya sebagai ketua Majelis Habsyi itu. Dari mulai 91 saya lah yang mengemban amanah Majelis Habsyi itu sampai saat ini. Oh, itu jadi kita kan terus mendirikan pengajian Habsyi dari Parit Deli sampai ke Parit Pudin sampai ke Teluk Nilau kemana-mana sampai akhirnya cabang pengajian gitu sudah berapa puluh sampai ratusan pengajiannya. Oh iya, tertarik juga itu tentang sholawatan Pak Haji ya. Iya. Mungkin kawan-kawan ini juga butuh informasi apa sih manfaat daripada kita bersolawat kepada baginda Nabi itu. La ilaha illallah, kita kan hadis sudah masyhur. Kalau kita sekali bersolawat kepada Nabi, Allah 10 kali bersolawat kita kan memberikan berkah kepada kita. Orang yang rajin bersolawat itu tidak mungkin hidupnya susah. Saya jamin itu. Kalau dia sungguh-sungguh. Itu kawan-kawan. Ya. Kalau orang yang rajin ikut berselawat, maka dijamin hidupnya tidak akan susah. Ya, Allah dan Rasulnya akan membela dia. Dunia maupun akhirat. Apalagi yang kita khawatirkan. Kita yakin itu, kamu selamatlah. Cuma anak muda saat ini kan mungkin terlalu banyak media sosial sehingga mereka ini tidak tertarik untuk masuk dalam dunia politik. Yang tertarik yang Habsyi tadi. Ya Habsyi, mungkin butuh waktu ya kita supaya anak muda ini. Kita kan dakwah aja. Iya, mudah-mudahan nanti. Saya juga mengimbau kepada kamu-kamu yang muda-muda ini, kau bawa teman kamu, ayo gabung dengan Pak Haji Abu Bakar di Maulid Habsyi itu. Ya sama-sama kita kembangkan. Kami ini udah tua, udah sepuh. Harusnya ada regenerasi kan. Jadi kalau kamu tidak masuk, siapa yang akan melanjutkan? Iya. Ini kan organisasi kecil loh sekarang ya. Kita mempunyai 78 rayon, ada 280 pengajian. Bayangkan itu. Besar. Jadi kalau dengan macam itu kita sia-siakan aset daerah kita, aset bangsa ini. Iya. Kita termasuk orang zalim. Ya. Ajarkan apa saya tertarik dengan politik kata kamu tadi? Iya. Saya bukan orang politik. Jadi iya. saya punya teman waktu itu, Haji almarhum Haji Taha Sanusi, ketua P3. Jadi dia datang bertemu saya. Kar, aku boleh tak minta tolong kau? Apa? Bantulah aku di P3 tuh. Kami kekurangan kader katanya. Masa iya kata aku nggak ngerti politik. Kau ikut aja lah kata dia, tidak apa-apa. Ya, udah saya ikut aja. Saya lihat di anggaran dasarnya perjuangan untuk menegakkan syiar agama Islam itu kan luar biasa di P3 itu sebenarnya. Iya, Partai Islam. Maka saya tertarik. Mau ke P3 itu. Tertarik saya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu. Oke lah saya bilang saya bantu. Saya nggak ngerti politik ya. Saya nggak punya kepentingan apa, cuma ingin membesarkan aja kata partai P3 ini. Tahu-taunya waktu 99 pemilu waktu itu, saya kan nggak tahu. Dia masukkan saya sebagai calon anggota DPRD. Saya kesini nggak tahu. Setelah itu nanti kau tolonglah bantu katanya dirikan resmikan PAC di Teluk Nilau. Pergilah saya ke sana. PAC ke sana, resmikan sana. Sudah, nanti pemilu saya tidak ngerti ini. Kau nanti bantulah kampanye kemana-mana untuk membesarkan politik. Iyalah saya bilang, tidak apa-apa. Di daerah Pengabuan aja kau katanya, di sini biarlah yang lain katanya. Ya tidak apa-apa saya bilang. Ya pas pemilu,
terpilih. Waktu itu kan tidak ada zamannya siapa yang terbanyak. Iya. Siapa yang nomor 1 itu yang jadi pada umumnya. Iya. Walaupun suara nomor 1 itu cuma dapatnya misalnya 100, yang lain dari 1000 di bawah itu, yang jadi tetap yang nomor 1 kan? Iya. Itu zaman itu. Iya. Nah saya waktu itu jadi tidak tahu saya. Setelah selesai pemilu, saya kebetulan keluar visa saya untuk berangkat ke haji. Bawa ibu saya, bawa istri saya pada tahun 90 berapa itu, 99 itu kan? Saya bawalah orang tua saya haji ke sana. Tahu-tahu malahnya pulang dari haji lepas pemilu tuh, Kar, kau siap-siap bikin jas. Ngapa pula kataku? Kau terpilih jadi anggota dewan. Yang benar kau aku pula jadi anggota dewan. Gua bingung jadinya kan. Tidak ngusulkan, tidak, dia sendirilah yang ngasih nama saya masukkan ke dalam KPU itu. Aku nggak tahu. Anugerah. Ngerti saya kan. Iya. Jadi astagfirullahaladzim saya bilang, aku bingung juga nih, aku udah ngerti anggota dewan itu. Iyalah kata dia, sudah kau jalankan aja kata dia. Aku tanyalah istri saya, Mah itu kata Haji Taha, saya terpilih jadi anggota dewan. Bagaimana menurut awak tuh? Apa perlu aku ambil beda? Terserah awak lah, awak yang nak jalankan kata dia. Istri kan begitu pula ngomongnya kan. Ya udah. Kita coba-coba aja lah ketemu. Nah itulah mulai saya ngerti dengan politik. Oh, mulai di situlah Pak. Mulai di situ pengalaman politik. Bukan karena keinginan saya. Iya, dihantarkan Allah Ta'ala. Allah mengatur seperti itu. Kita ikhlas saja mengurus majelis ini. Tak ada motivasi, karena melihat nanti bisa jadi ini. Dah. Oh iya, ini klarifikasi Pak Haji bahwasanya dalam organisasi Mulabdi itu Pak Haji memang diawali bukan karena tujuan politik. Bukan tujuan politik. Memang tujuan ikhlas membangun organisasi. Kita ingin membesarkan pengajian ini supaya umat Islam yang ada di Republik Tanjung Jabung Barat ini berselawat lah. Supaya berselawat kepada Nabi, hidup menjadi bahagia. Itu aja saya ingin. Dan mereka mengerti hukum Allah dan mereka banyak mencintai Rasulullah, mereka akan pasti hidupnya bahagia. Amin. Itu tujuannya. Dan setelah Pak Haji menjadi anggota DPRD kan banyak pengalaman politik. Ya, betul. Mengerti tentang politik, mengerti peran dan fungsi DPRD, menjadi pengawas. Dan saya pernah dengar dulu Pak Haji kritis orang ketika menjadi DPRD. Kalau ada hal yang tidak benar kan kita tegur, salah kita dong. Iya. Tugas kita kewenangan fungsi pengawasan. Iya. Kalau kita nggak mengawasi kinerja pemerintah, kan kita untuk apa jadi anggota dewan selontok anyut? Wah itu kawan Pak Haji ini termasuk kritis di waktu itu yang saya pernah dengar. Demi untuk kepentingan pemerintahan, kepentingan rakyat, kenapa kita tidak ingatkan? Iya. Ya kan memang salurannya melalui mekanisme pendapat jelas, politik kan gitu. Karena DPRD. dia kan menjadi pemimpin politik. Iya. Ya kan gitu. Pengalaman Pak Haji waktu DPRD kemarin apa yang pembahasan yang kalau masih ingat ya kan sudah lama itu kan tentang di Kabupaten Tanjung Jabung ya waktu itu. Masih Tanjung Jabung. Apa yang pro kontranya ketika itu? Pembahasan tentang apa ya? Mungkin dulu pernah ada beberapa itu kan saya mengusulkan supaya di Paritpudin itu di Sungai Serindit itu dibangunkan puskesmas karena rakyat kan susah untuk berobat karena kebetulan saya di Komisi E kan membidangi sosial kemasyarakatan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk keagamaan. Jadi saya di situ memang ditempatkan di bidangnya itu. Jadi sesuai dengan kemampuan saya ya kita berbuatlah untuk masyarakat. Nggak ada sekolah kita minta dibangunkan madrasahnya, nggak ada ini kepada pemerintah, nggak ada rumah sakit kita minta tolong dibangunkan supaya orang jangan sakit dibawa ke Tungkal. Kalau ke Tungkal itu waktu itu kan masih nunggu air pasang surut. Waktu itu kan kalau tidak ada pasang kita tidak bisa keluar dari parit itu. Nah, jadi memang harus ada seperti itu kita ingin. Soalnya berhubungan dengan jiwa manusia. Ya, berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Alhamdulillah kemarin Pak Haji sudah berjuang membangun puskesmas lah terkait dengan pelayanan kesehatan di Sungai Serindit. Saya ingat betul itu. Ya, alhamdulillah. Itu pro kontranya itu waktu itu ya. Karena mungkin kita harus maksa dikit lah. Kalau perlu gebrak meja dengan bupati itu, dengan orang-orang dinas kesehatan itu, supaya itu dibangun. Begitu. Keren juga Pak Haji ya. Terus kan Pak Haji setelah itu pensiun apa waktu sebelum jadi anggota DPD RI ini kan Pak Haji masih karena kita tidak ada pengamat politik ada apa-apa kan kita waktu itu kan harusnya kita ikut mencalonkan lagi. Atau saya tidak ngerti juga ada apa waktu di zaman pengganti Taha naik ke Jambi menjadi
menjadi ikut di pengurusan DPW P3 di Jambi. Jadi di sini digantikanlah oleh pamannya dia, Haji Nasir itu. Entah bagaimana caranya, saya tidak diusulkan lagi untuk mencalon jadi dewan. Saya tidak ada masalah. Silakan aja. Terlalu kritis lah. Nggak tahu ya, mungkin ini kan tidak ini kan saya disuruh pergi kampanye kemana-mana, tapi begitu pengusulan untuk mencalonkan diri, dia sekretaris dan ketuanya ngilang. Jadi tidak bisa sampai tutup KPU, kita tidak bisa mendaftar. Ya udah, saya bilang ini kan Allah yang mengatur semua. Haji Bakar, kamu nggak saat ini diistirahatkan aja dulu untuk apa? Jadi anggota DPRD. Ya udah, saya tidak masalah kok, tidak sakit hati. Wong kita juga menjadi anggota dewan, kita tidak minta-minta, orang yang minta kan gitu. Ya udah, jalan aja normal. Terus kan setelah beberapa tahun kemudian sampailah Pak Haji tertarik menyalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Iya, saya anggota DPD RI, saya tak tahu. Iya. Gimana? Tak ada pernah terbetik macam itu untuk mencalonkan. Orang yang nawarkan Pak Haji, ini kan mau 2024 kan, saya 1999 2004 kan itu kan jadi anggota dewan. 2004 kan tidak dicalonkan, jadi mau mencalon kemana kan tidak bisa. Saya tidak ada punya ambisi apa-apa. Jadi karena 5 tahun itu kawan-kawan ngobrol ke depan Pak Haji, kita mendukung Pak Haji nyalon di DPD RI aja lah, kan lembaga ini baru terbentuk, kata dia kan. Cobalah di DPD RI itu enak Pak Haji, ini tidak melalui partai. Oh iya, saya bilang kalau orang partai kan begini kelakuannya kan, saya bilang tadi kan. Saya kan jadi korban karena ada orang partai yang tidak suka dengan kita. Saya bilang tidak masalah, kita benar tidak benar, tidak ada urusan dengan orang-orang partai itu kelihatannya. Tapi yang lain saya lihat partainya bagus-bagus saja, hanya yang pengurus P3 aja yang seperti itu. Oh, di masa itu ya. Masa itu. Tapi setelah itu P3 mudah-mudahan jadi baik kan, kita itu aja. Ya, jadi saya diminta mencalonkan di DPD RI. Nah begitu saya ngomong gitu aja, asal kamu sanggup carikan KTP, nggak apa-apa kataku. Mereka lah yang cari KTP untuk saya supaya bisa ikut ini. Tahu-tahu tuh kumpul sampai sekian ribu lebih. Saya pun bingung juga kan. Disetor lah ke KPU, bisa mencalonkan 2009, 2014 kan. Calon kita, alhamdulillah masuk 5 besar. Sebenarnya kita masuk 4 besar, tapi nggak tahulah gitu kan. Semua orang sudah tahu. Ya kita rupanya ditakdirkan Allah jadi 5 besar, ya udah nggak apa-apa. Yang penting masuk. Kita nggak punya ini kan sudah. Tahun 2014 kita nggak ada apa-apa, masih nganggur lah. Biasa aja kita dagang lah. Singapura belanja barang ke Jakarta. Jadi pengusaha. Nah 2019 saya ngikut lagi, diminta lagi. Ya karena orang-orangnya sudah tahu kita bahwa kita diperlakukan orang seperti ini, mereka juga kecewa. Ada yang nangis melukin saya. Saya kadarida dunia akhirat, suara aku walaupun satu, aku tuntut di hadapan Allah. Saya yang sampai keluar air mata dia ngomong begitu. Coba bayangkan. Jadi pemain-pemain politik jangan coba-coba main curang lah ke depan. Ada orang yang tidak reda seperti ini, kamu hati-hati dalam bermain politik. Ya, saya bilang itu. Kasihan kamu nanti nggak mencium bau surga kalau hak orang itu, walaupun hak politik. Iya ya Pak Haji. Itu nangis tuh, melukin saya. Aku kadarida dunia akhirat, aku tuntut di hadapan Allah, walaupun suara aku itu cuma satu, kata dia. Saya sampai menggeletar melihat orang ngomong seperti itu tuh. Coba kau bayangkan. 2019 saya ikut, alhamdulillah ditakdirkan saya duduk. Ya. Sudah itu 2024 saya ikut lagi, ditakdirkan Allah tidak duduk lagi. Padahal suara saya semua orang tahu, melambung naiknya sampai hampir 40.000 naiknya dari suara yang lama itu. Orang semua suaranya menurun, kita malah suara melambung. Tapi ditakdirkan Allah tidak jadi. Ya nggak apa-apa, saya bilang itu takdir Allah. Kalau orang mau berbuat baik, mau berbuat curang, itu nggak ada urusan dengan saya. Saya tidak peduli itu. Saya hanya mohon siapapun yang terpilih, mudah-mudahan mereka menjadi orang baik dan bisa berjuang untuk kepentingan Provinsi Jambi dengan baik dia berjuang. Itu aja niatnya. Setelah itu nyalon lagi berhasil. Nah ini bukan nyalon, tadi kan PAW. Kita kan ini nyalon lagi ini, nyalon lagi. Kita masih di posisi kelima aja. Oh iya tadi itu ya. Posisi kelima, walaupun saya nggak tahu itu saya masuk apa tidak, nomor saya nggak tahu itu ya. Saya nggak perlu nyebut itu. Ya, kamu sendiri bisa menilai. Suara saya hampir 141.000 loh. Alhamdulillah, karena
ada yang teman-teman yang 4 orang tuh jadi anggota Dewan DPD RI itu mau mencalonkan diri di Bupati Merangin, dia ngundurkan diri. Ya kita ditakdirkan Allah naik. Iya ya. Jalan Allah tadi ya. Ya kita maksud kita naik pun kita tidak gembira. Kita biasa-biasa aja kok. Karena begitu kita dikasih jabatan itu kan amanah Allah. Iya. Bisa kita amanah menjalankan ini nih. Malah saya ketakutan kadang-kadang. Iya ya. Justru takut kita, bisa nggak kita nih mampu menjalankan amanah ini dengan benar? Pertanggungjawaban. Ya kenapa? Pertanggungjawabannya kan orang yang milih saya kan 141.000. Iya. Bukan hanya untuk orang Jambi, mungkin seluruh Indonesia kena tugas kami itu. Begitu kita mengusulkan kebijakan, didengar pemerintah, maka siapa yang berbuat baik pada saat itu, maka pahalanya luar biasa. Begitu juga dengan orang yang milih saya. Orang yang milih saya itu, saya mah pahalanya dengan saya kalau saya berbuat baik di Jakarta. Iya ya. Saya cuma pahala 1 kok. Iya. Tapi yang milih saya, yang sekian ratus ribu itu, mereka sama dengan saya dapat pahalanya. Jadi saya pesan kepada seluruh orang-orang kita yang ada di Republik ini, pilihlah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil kamu tuh orang yang bisa kamu percaya. Jangan mereka orang yang mau berbuat zalim. Itu aja. Saya pesan itu aja. Supaya di Indonesia ini, pemimpin-pemimpin kita itu orang-orang yang benar, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka, ya. Menyala, itu yang kita Pak penting. Itu yang paling penting bagi saya. Luar biasa Pak Haji, memang mengedepankan amanah. Oh iya dong, itu kan amanah Allah. Allah menitipkan amanah kepada kita, apa yang kita buat kok. Iya, pertanggungjawabannya. Apa kita cuma mau ngambil gajinya di dewan itu? Ya Allah, terlalu kecil kalau itu yang kita harap. Rahmat Allah luasnya luar biasa kalau kita bisa berbuat kebaikan untuk masyarakat Republik Indonesia ini, khususnya bagi Provinsi Jambi. Kan begitu? Iya, iya. Ini terkait DPD RI ini apa saja peran dan fungsinya Pak Haji yang kawan-kawan ini mau tahu? Ya luar biasa. Tidak ada bedanya juga dengan anggota DPR RI. Sama. Cuma kita memiliki daerah, kita memiliki wilayah kita memiliki rakyat, kita juga memiliki pemerintahan. Makanya kita berharap pemerintahan yang ada di Provinsi Jambi, Bupati, Wali Kota, Gubernur, ayo dong, undang kita koordinasi apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk kita perjuangkan di Jakarta. Dan yakinlah apa yang mereka amanahkan kepada kami, kami akan berjuang bersama dengan teman-teman kami yang lain itu, yang ada 4 orang itu. Saya dan 3 orang teman akan berjuang untuk kepentingan Provinsi Jambi. Oh, di Jambi 4 orang ya Pak? Ya, 41 provinsi hanya 4 orang, senator atau anggota DPD RI. Kemarin pembahasan apa-apa saja di DPD yang bisa dibagi? Sesuai dengan bidang tugasnya. Iya. Saya kebetulan membidangi tugas Komite 3. Membidangi lagi sosial keagamaan lagi. Oh, sosial keagamaan. Ya. Ya, bidang tugas saya itu cukup luas. Ya. Tugas kami itu ya dasarnya dari pasal 22C dan pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Ya, yang dari apanya nih Undang-Undang Indonesia itu berselasaran dengan Undang-Undang Indonesia nomor 17 tahun 2014 untuk apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Dalam lembaran negara tahun 2014 nomor 182. Tambahan lembaran negara nomor 5.568 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2019. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 181. Tambahan lembaran negara lagi Republik Indonesia tahun 6.300 nomor 6.396. Nah, begitu ada peraturan daerah, peraturan Dewan Perwakilan Daerah juga ada di sini nomor 1 tahun 2024 tentang tata cara pelaksanaan fungsi dan pengawasan tugas di DPD RI ini juga. Kemudian peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib. Kemudian dalam Berita Negara Indonesia tahun 2024 nomor 614. Nah, itulah tugas kami. Tugas kami membidangi kalau yang di komite komite 3 ini yang membidangi mitra kerja kami ya untuk diketahui lah supaya kita juga jangan sampai ini banyak sih. Luar biasa kita diberikan kewenangan pertama ya ke dunia pendidikan. Kementerian Agama, ya Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kebudayaan, Menteri Kesehatan,
Menteri Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, Perpustakaan, dan Ekonomi Kreatif. Itulah bidang tugas kami. Kita rapat dengan para menteri dan para badan yang mengurus tentang ini. Begitu juga BPJS hari ini, ya. Nah, kemudian mitra kerja kami di DPR RI itu adalah mitra kami yang di Komisi 6, Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10. Itu mitra kerja kami. Jadi kita harus beriringan dengan teman-teman yang di DPR RI, ya. Karena DPR itu lebih kuat daripada DPD RI. Kita, alhamdulillah, teman-teman kita semua kita bagus hubungan dengan mereka itu. Ya, apa yang kita sampaikan, insya Allah mereka akan berjuang juga bersama-sama kita. Itu kita sukanya dengan teman-teman kita yang saat ini. Kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi atau kabupaten, gagasan apa yang akan dibangun, Pak Haji, yang komunikasi Pak Haji ke kepala daerah tersebut? Kami ini kan yang punya gagasan kan pemerintah, eksekutif. Kami apa yang menjadi gagasan mereka? Tolong dong, ceritakan kita kemana kita ini. Kita tinggal berhadapan dengan menteri yang kita berjuang. Dan kalau mengenai Komite 1 mengenai pemerintahan, undang-undang dan hukum, ya, nah, kemudian Komite 2 perekonomian, batu bara segala macam migas itu kan. Komite 3 tadi saya sosial kemasyarakatan. Nah, Komite 4 membidangi keuangan. Semuanya itu punya mitra kerja dengan menteri-menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo saat ini. Nah, itu. Jadi ketika rapat di parlemen di Senayan, terakhir-terakhir ini apa yang dibahas? Ya, kita membahas masalah kesehatan kan. Oh, tentang kesehatan. Ya, Dinas Kesehatan kita minta, kita mohonlah kepada pemerintah Pak Prabowo ini supaya rakyat kita ini kan makin banyak miskin kan. Jadi mereka ini kan kalau mau berobat itu kan kadang-kadang tidak tercover dengan kartu sehat segala macam itu BPJS. Yang miskin itu nak bayar BPJS-nya mau bayar dengan apa mereka? Ya, nggak mampu mereka. Terus solusi yang diberikan? Nah, kita minta supaya gratiskan, diperaikan aja pengobatan orang-orang miskin itu. Tapi sudah mulai berjalan juga, saya lihat. Alhamdulillah, ya, berarti suaranya kita bersyukur, artinya kan pemerintah memperhatikan dengan rakyat yang susah-susah. Apalagi kita di Tanjung Jabung Barat ini kan, ya kita ke depan berharap pemerintah menyiapkan juga lah kendaraan laut yang bisa dari parit-parit itu, kalau sakitnya sudah tenat dibawa ke Kuala Tungkal untuk bisa berobat dengan cara apa gitu kan. Soalnya kan supaya tidak ada jembatan. cepat diberikan pertolongan. Oh, katanya kabarnya bakal ada dibangun jembatan katanya. Insya Allah kalau seandainya jembatan dibangun lebih mudah kita dengan jalan darat. Tapi kan tidak semua desa kita bisa dilalui jalan darat. Karena orang masih menggunakan jalan perahu atau pompong segala macam kan itu. Belum terintegrasi. Belum. Karena itu masih kita jalan yang lintas di seberang itu aja belum ada apa-apanya, baru buka jalan lebar aja baru bisa dilalui orang kalau tidak musim hujan. Kalau musim hujan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan alhamdulillah kawan-kawan, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, dari perjalanan di waktu kecil, remaja, di karakter yang dibentuk oleh orang tua, mindset yang terbuka, sampailah menjadi ketua Hapsi Indo, menjadi anggota DPRD, dan menjadi anggota DPD Republik Indonesia. Dan bisa Pak Haji mohon kasih pencerahan lah kepada yang muda-muda ini agar mereka itu terbangkitlah semangat jiwanya untuk membangun bangsa ini, Pak Haji. Saya berkeinginan pemuda-pemuda kita yang punya kemampuan politik yang benar, ikutlah organisasi itu dengan benar, jalankan organisasi itu dengan baik, jangan punya motivasi macam-macam, ikhlas dia karena Allah, nanti Allah akan memberi jalan. Kalau memang kita punya kemampuan untuk bisa menjadi pejabat negara, pejabat pemerintah atau pejabat daerah, maka kenapa tidak orang-orang yang punya karakter yang dibentuk dari kecil, punya kedekatan dengan masyarakat, punya kedekatan dengan para ulama, kemudian takut kepada Allah, orang ini yang kita butuhkan untuk menjadi pemimpin kita ke depan. Jadi mereka kalau diberi amanah, dia tahu ada rambu-rambunya kan gitu. Ini yang benar, ini yang kagak benar kan gitu. Ini yang kita mesti anak-anak muda nih berjuang saja, berbuat saja, aktif di organisasi, bela kepentingan masyarakat. Mau jadi LSM ke apa, semuanya itu bagus. Tujuannya untuk apa? Membela kepentingan masyarakat.
Jadi kalau itu terbentuk dengan ini, maka akan muncul nanti pemimpin-pemimpin itu, ya, dengan sendirinya itu. Nanti Allah yang menggiring. Allah yang menggiring mereka. Nah, saya aja nggak ngerti apa-apa kok. Nggak Bisa tahu sampai ke tiba-tiba pusat. sampai saat ini, Saya ya? sendiri bingung kok. Kok saya bisa begini? Ada apa ini? Karena keikhlasan Ini atas tadi. kehendak Allah aja kan Iya. gitu. Ya itu kawan-kawan, alhamdulillah kita dapat pelajaran, motivasi, pengalaman disampaikan oleh Pak Haji tadi. Yang pertama sekali ada keikhlasan. Allah lah yang membimbing kita ketika kita ikhlas, dan Allah akan mengangkat derajat kita semua. Mudah-mudahan diskusi ada manfaatnya. Saya Iwan Permata dan Pak Haji Abu Bakar, mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan. Ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.